Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan terus bersemangat. Kali ini kita akan belajar IPS kelas 7 dengan tema keberagaman lingkungan sekitar. Masih bersama saya Herlina Sumanti. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, mengidentifikasi pembabakan zaman praaksara secara geologi. Yang kedua, menganalisis pencemaran akibat aktivitas manusia dengan alam. Anak-anak, perhatikan gambar yang ditayangkan. Kalian pasti tahu hewan apa ini, tapi apakah kalian tahu kapan hewan ini hidup dan berkembang biak? Dan mengapa kemudian akhirnya hewan ini punah? Jawaban atas pertanyaan tadi akan terjawab ketika kita membahas tentang pembabakan zaman praaksara. Secara geologi, ada 4 tahapan dalam pembabakan zaman praaksara. Yang pertama, zaman Archeozoikum. Yang kedua, zaman Paleozoikum. Yang ketiga, zaman Mesozoikum. Dan yang keempat, zaman Neozoikum. Yang A atau yang pertama, zaman Archeozoikum. Zaman tertua yang berlangsung sekitar 2.500 juta tahun lalu. Saat itu, bumi belum stabil, suhu tinggi, dan tanda kehidupan belum ada. B. Zaman Paleozoikum. Zaman hidup tua yang berlangsung sekitar 340 juta tahun lalu. Saat itu ditandai dengan adanya kehidupan, kemunculan makhluk hidup bersel satu. C. Zaman Mesozoikum. Zaman ini dikatakan sebagai zaman hidup pertengahan, berlangsung sekitar 140 juta tahun lalu. Saat itu muncul hewan reptil besar seperti dinosaurus dengan berbagai macam jenis dinosaurus. D. Zaman Neozoikum. Zaman ini dibagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama, tersier, yaitu zaman sekitar 60 juta tahun lalu. Zaman ini dinosaurus punah, kemudian muncul binatang mamalia. Dinosaurus punah akibat sebuah asteroid yang menghantam bumi. Dengan kekuatan 10 miliar bom atom, kejadian tersebut mengubah arah evolusi. Langit menjadi gelap, tanaman berhenti berfotosintesis, dan rantai makanan runtuh. Yang kedua, kuartier. Zaman mulai muncul tanda-tanda kehidupan manusia. Tahap kuartier, awal interaksi manusia dengan alam. Manusia senantiasa berinteraksi dengan alam sebagai sumber kehidupannya. Tetapi kadangkala interaksi manusia dengan lingkungan berdampak negatif. Eksploitasi manusia terhadap alam menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Kerusakan lingkungan bisa dilihat dari pencemaran tanah. Terjadi karena tanah kehilangan komponen penting sebagai daya dukungnya. Penggunaan pestisida tidak tepat sasaran. Hanya 20% yang efektif, sisanya terbuang di tanah dan menyebabkan tanah tidak subur sehingga mengganggu ketahanan pangan. Juga sampah plastik memerlukan ratusan tahun untuk bisa terurai secara alami di tanah. Kerusakan lingkungan berikutnya bisa berupa pencemaran udara. Terjadinya karena emisi gas yang dihasilkan selama proses pembakaran. Hasil pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. CO2 yang tinggi di atmosfer berdampak terciptanya efek rumah kaca.
Akumulasi emisi gas mengakibatkan pancaran panas matahari terperangkap di lapisan udara, sehingga menaikkan suhu permukaan bumi. Contoh kerusakan lingkungan berikutnya adalah pencemaran air. Tingginya konsentrasi zat-zat berbahaya yang terkandung di dalam air menghasilkan pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi karena penggunaan bahan peledak penangkap ikan dan limbah industri yang dibuang ke air. Perairan yang tercemar akan berdampak pada kesehatan manusia, berkurangnya air bersih, dan mengganggu keseimbangan ekosistem air. Demikian materi kita. Selanjutnya kita akan melaksanakan tugas. Perhatikan petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, berkelompok 6-7 orang. Kemudian diskusikan penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Diskusikan juga bagaimana cara mengatasi pencemaran lingkungan tersebut. Dan presentasikan hasil diskusi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga banyak memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.